Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat belajar hari ini? Masih dong. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Deden, tolong pimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, yang baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir. Nihil ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang peluang usaha. Apakah ada yang masih ingat apa itu peluang usaha? Peluang kesempatan. Ya, Dewi? Dewi, Bu, peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yang dimana peluang dan usaha. Yang di sini peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Baik, tepat sekali Dewi. Jadi secara sederhana, peluang usaha adalah suatu kemampuan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kemarin juga kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Coba Deden, Ya, Bu. apakah masih ingat Deden? Kalau yang saya ingat itu ada 3, Bu ya. Ya, coba. Yang pertama itu ada bersifat orisinil, yang kedua harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar, dan yang ketiga itu sesuai dengan minat. Ya, tepat sekali Deden. Jadi selain yang disebutkan oleh Deden tadi, ciri-ciri peluang usaha yang baik itu memiliki sifat kreatif, ada keinginan untuk mewujudkan dan senang dalam melakukan suatu kerjaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang media promosi produk kerajinan. Di mana pada materi kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa sih pengertian dari media promosi, tujuan-tujuan dari media promosi, serta menjelaskan bentuk-bentuk dari media promosi. Dari materi kita kali ini, Ibu mendapatkan sumber dari buku cetak prakarya dan kewirausahaan. Kalian bisa meminjamnya di perpustakaan. Ya, Bu. Di sini, Ibu akan membagikan bahan bacaan. Akan Ibu bagikan satu orang satu. Oke anak-anak, promosi. Kata-kata promosi pasti sudah sering kalian lihat dan dengar di sekeliling kita, baik dari obrolan teman atau keluarga, dari media sosial, dari televisi, media cetak, radio atau sebagainya. Namun pasti kalian belum mengetahui lebih jelas apa sih yang dimaksud dengan media promosi, tujuan-tujuannya, dan bentuk-bentuknya. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Pengertian media promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tentang produk, baik barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan, dan lain sebagainya, kepada konsumen sehingga dapat membantu pemasaran meningkatkan penjualan. Sedangkan media promosi adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyampaikan penyebaran dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli.
Selanjutnya ini ada tujuan media promosi, yaitu yang pertama untuk memperkenalkan atau menyampaikan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam yaitu untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Selanjutnya itu bentuk-bentuk media promosi. Yang pertama ada informasi dari mulut ke mulut. Informasi dari mulut ke mulut merupakan teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi yang dimaksud. Biasanya informasi dari mulut ke mulut ini banyak kita jumpai di kalangan pebisnis karena murah dan tanpa biaya. Yang kedua yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan bentuk promosi dan cara memasarkan barang atau jasa secara langsung agar mendapat tanggapan secara langsung juga dari para konsumen. Yang ketiga yaitu iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya iklan ditayangkan di televisi, di YouTube ataupun di baliho yang sering kita temui di jalan-jalan. Selanjutnya yaitu pameran dan eksibisi. Pameran merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi atau perkumpulan tertentu dalam menyampaikan display produk pada calon relasi atau pembeli. Ruang untuk setiap peserta pameran disebut stand atau booth yang dibagikan dan diatur oleh panitia penyelenggara. Macam-macam pameran itu banyak, salah satunya ada bazar, pekan raya, dan pasar murah. Oke anak-anak, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu dari Nia sampai dengan Jiroris, Japri kelompok 2 ke sini. Kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, jadi melingkar. Jadi kelompok 1, kelompok Nia dan teman-teman, itu tugas yang Ibu berikan yaitu carilah informasi di internet ataupun pada pengusaha yang ada di daerah kalian dan tentukan strategi yang mereka gunakan. Sedangkan untuk kelompok 2 di kelompok Deden itu tugas yang Ibu berikan, coba kalian jelaskan atau deskripsikan atau berikan penjelasan berupa gambaran secara singkat mengenai suatu jenis usaha dan produk yang dihasilkan serta strategi yang digunakan. Ibu berikan waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi. Apa kan usaha? Jadi strategi. Bila 3 menit lagi ya. Baiklah, Bu, waktunya tinggal setengah menit lagi ya. Silakan berdiskusi. Saya Bu. Kami Bu kelompok 2. Baiklah, anak-anak, waktunya sudah habis. Coba Rahma. Di daerah Berdiri ya Rahma. Di daerah kami itu ada pengusaha rumah makan Bu. Strategi promosi yang dilakukan yaitu menggunakan sosial media sebagai media promosi seperti WA, IG maupun Facebook serta terdaftar di Mitra GoFood sehingga dapat mempromosikan menu dengan aplikasi tersebut. Baiklah, jawaban Rahma tepat sekali. Kita berikan applause untuk Rahma dan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang ingin menjawab? Dewi Bu. Dewi, oke Dewi. Queen kami. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu gambaran mengenai jenis usaha produk yang dihasilkan di kelompok kami, yaitu jawabannya jenis usaha yang dilakukan yaitu bisnis buket.
dengan nama tokonya KH Flores. Produk yang dihasilkan yaitu berbagai macam buket seperti buket bunga, buket snack, buket uang maupun buket balon buket. Nah, kemudian strategi promosi yang digunakan yaitu memanfaatkan media sosial. Ada beberapa tahapan-tahapan yang mempengaruhi berhasilnya strategi promosi dan pemasaran melalui media sosial, yaitu yang pertama, membuat akun khusus bisnis buket. Kemudian yang kedua, memanfaatkan semua fitur medsos, update setiap hari, description produk, memanfaatkan hashtag dari pembeli, pelayanan yang cepat dan ramah, melakukan diskon dan potongan harga, memberikan bonus setiap pembelian, buat iklan yang jujur, serta tunjukkan testimoni dari pelanggan. Oke, jawaban dari Dewi tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Nana, jadi strategi pemasaran itu sangat penting dalam meningkatkan suatu produk pemasaran. Jadi semakin strategi pemasaran kita semakin tepat, maka keuntungan akan semakin meningkat dan kalian dapat mengembangkan suatu bisnis kalian lebih pesat lagi. Baiklah, Nana, dari materi Ibu jelaskan, apakah semuanya sudah paham? Paham. Oke, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu promosi adalah kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tentang produk, baik barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan, dan lain sebagainya kepada konsumen, sehingga dapat membantu pemasaran meningkatkan penjualan. Jadi tujuan utama dari promosi itu untuk meningkatkan keuntungan. Oke, anak-anak, sebelum Ibu tutup materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kerjakan latihan pada buku cetak, latihan nomor 1 sampai 10, kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan di minggu depan sebelum pelajaran Ibu dimulai. Ya, Bu. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, baiklah. Sebelum Ibu tutup, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.